menarik piutang. Siapa nih di sini yang punya piutang? Katakan saya. Siapa yang punya piutang? Katakan saya. Mau nggak piutangnya kembali? Mau nggak piutangnya kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu besar kepada kita semua, sehingga Allah masih mempertemukan kita dalam kajian online Magnet Rezeki pekan ke-11. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikut yang insyaallah istiqomah hingga yaumil akhir. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya semua pada malam hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya setelah seminggu ya, setelah satu pekan kita tidak berjumpa dalam kajian ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Di sini saya lihat ada dari Pinrang ya, dari Tarakan, kemudian dari mana lagi nih? Dari Palembang, kemudian dari Bali, Kuta ya. Siapa lagi nih? Dari Makassar, kemudian Karawang, kemudian siapa lagi nih? Bandung, kemudian apa lagi nih? Kota Tinggi, terus Pinrang, terus Padang, Solok, Pekanbaru, Solok, Padang, Taiwan, Masya Allah, Sinjai, Pangkep Sulawesi Selatan, Penajam Pasir Utara hadir, kemudian Kota Tegal, Tarakan, Jogja, Cilacap, Polman, Bekasi, Tarakan, Jember, Limbung, Goa. Lagi Padang, Lambuya itu di mana ya? Cilacap, Lambuya, Cilacap, alhamdulillah. Kuala Lumpur, apa kabar? Kota Bima, alhamdulillah. Senang sekali rasanya saya ya bisa jumpa lagi dengan sahabat online saya ya, dimanapun Anda berada, dan posisinya sudah menasional kita ya. Bukan nasional lagi, internasional, alhamdulillah ya. Sebentar, saya oke ya. Oke Bapak Ibu ya, ketemu lagi kita pada malam hari ini, dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang apa ya? Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang ini dia ya, tips jitu menarik piutang. Tunggu sebentar, kok gini? Sebentar, kok nggak nongol tadi? Oke ya, pantas. Oke ya. Saya atur dulu dikit. Iya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tips jitu menarik piutang ya, menarik piutang. Pak Fikri, kok sekarang temanya tentang duit? Lah kan memang biasanya kita ngomongin tentang duit. Ya, memang biasanya kan kita ngomongin tentang duit, cuma ya selama ini kita berbicara tentang tentang teori ya, tentang teori. Tapi sekarang kita berbicara tentang prakteknya ya. Biasanya kita ngomongnya teori nih, gitu kan, teori tentang gimana caranya kita dapat rezeki dan lain-lain gitu kan. Tapi sekarang kita berbicara tentang prakteknya ya, menarik piutang. Ya. Siapa nih di sini yang punya piutang? Katakan saya. Siapa yang punya piutang? Katakan saya. Mau nggak piutangnya kembali? Mau nggak piutangnya kembali ya? Mau nggak piutangnya tuh ketarik gitu? Bisa ketarik lagi piutangnya ya? Ini kayaknya lebih bagus hitam ya backgroundnya. Salah. Bentar. Kayaknya bagusan hitam. Ya udah gitu aja deh. Saya lagi ngotak-ngotak yang bawah sini Bapak Ibu. Kayaknya ternyata lebih enak warnanya hitam daripada orange ya. Oke, baik Bapak Ibu ya.
Alhamdulillah ya. Wah, Pak Muhdar hadir juga ya. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi kita bicara tentang hari ini adalah tentang menarik piutang. Karena gini Bapak Ibu, ternyata ya mungkin dari Anda banyak sekali yang punya piutang di mana-mana ya. Mungkin ada yang hobinya tuh ngasih pinjaman ke orang lain ya. Ada tuh yang begitu, Pak. Pak, saya suka gitu. Saya suka kalau minjemin uang ke orang lain. Tapi gimana ketika uang itu nggak kembali gitu? Gimana ketika uang itu nggak kembali dan saya kadang ada rasa jengkel. Mungkin kalau misalkan yang uangnya sedikit ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan uangnya besar gitu, itu kadang jadi kendala juga buat hati saya, Dok, gitu. Jadi nah, untuk itulah kita bicara pada malam hari ini ya. Jadi sudah capek nunggu piutang kembali. Capek ya nunggu piutang kembali ya. Aduh. Sebentar, ternyata ini pantas wajah saya gelap, ada satu lighting belum nyala. Ya, oke, lebih kelihatan jelas muka saya ya. Baik Bapak Ibu ya, jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang ini ya, tentang piutang. Nah, kenapa sekarang saya bicara tentang piutang? Karena pas banget Bapak Ibu, kemarin kan waktu pekan ke-9 ya, waktu pekan ke-9 itu kita bicara tentang pekan ke-9 itu kita bicara tentang merawat terumbu karang ya, merawat terumbu karang. Dan sekarang kaitannya, apa kaitan dengan menarik piutang dengan merawat terumbu karang? Oh, ternyata erat sekali Bapak Ibu ya. Ternyata malu sendiri nagihnya. Rasanya nggak enak ya, kasihan Pak Dok ya. Iya. Jadi seringkali gini Bapak Ibu, seringkali ketika kita punya piutang ya, ketika kita punya piutang, malah hal itu yang kemudian membuat kita memiliki persoalan yang kemudian rusak terumbu karang kita. Iya nggak sih? Iya nggak? Ketika kita punya piutang tuh kayaknya malah sampai ada yang punya prinsip kayak gini ya, ada artis ya, bukan artis sih, YouTuber ya, artis yang dia bilang begini, prinsip saya tuh saya nggak mau punya utang dan saya nggak mau diutangin ya, saya nggak mau punya utang dan saya nggak mau diutangin. Kenapa? Karena kalau misalkan punya utang dan diutangin itu adalah sumber konflik. Ya kan? Ya bener nggak? Ya bener nggak kalau punya hutang dan dihutangin itu sumber konflik gitu kan. Nah, sekarang kita ini kan ada dua sisi ya. Ini kan ada perkara dengan piutang ini ada dua sisi. Yang pertama yang punya ya, yang berhutang, yang kedua yang punya uangnya, ya kan? Yang pertama yang punya hutang, yang kedua adalah yang memberikan pinjaman ya, yang meminjam dan yang memberikan pinjaman ya. Oke, jadi kita mulai ya Bapak Ibu ya, kita mulai pada malam hari ini untuk membahas tentang ini. Tapi sebelum mulai, alangkah lebih baiknya supaya lebih afdol ya, yuk kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Bismillah ya. Kaidah hutang piutang ya, kaidah hutang piutang ya. Nah, gini Bapak Ibu, kepada pertama kali ya, sebelum saya mulai semuanya ya, kepada yang memiliki piutang, saya akan katakan kepada Anda selamat. Selamat, Anda adalah orang yang mulia. Ya, siapapun Anda, seberapa besar atau seberapa kecilnya Anda memiliki piutang, saya akan ucapkan kepada Anda selamat. Ya. Selamat, Anda adalah orang yang mulia. Kenapa mulia ya? Iyalah ya. Ketika Anda ya, nanti akan saya jelaskan kenapa sih Anda mulia. Tapi gini, ketika Anda bisa memberikan piutang kepada orang lain, berarti Anda sedang mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya dong, ya kan? Gimana mungkin Anda bisa memberikan kepada orang lain kalau misalkan Anda pun ya rezekinya pun ya tidak banyak gitu ya. Bisa jadi dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal itu tidak mudah untuk mengeluarkan itu ya, untuk mengeluarkan pinjaman itu. Nah, ada banyak sekali konflik yang terjadi ketika ada persoalan hutang piutang ya. Ini pada malam hari ini kita bahas yang piutang dulu ya. Kalau yang hutang tuh insya Allah pekan depan ya.
Insya Allah pekan depan kita bahas ya, pekan depan kita bahas yang tentang siapa yang berhutang gitu. Nah, tapi kalau pada malam hari ini kita bahas dulu yang punya uangnya ya, piutangnya ya, yang memiliki piutang ya. Malaysia paham nggak kalau misalkan piutang itu apa? Paham ke tak? Piutang itu apa? Malaysia ya. Yang Malaysia paham ke tak? Piutang itu apa? Ya. Piutang itu adalah orang yang memberikan pinjaman ya. Nah, ada banyak sekali konflik yang terjadi ketika ada persoalan hutang piutang. Contohnya ya menagih dengan memaksa ya. Kita tuh biasa menagih dengan memaksa ya. Betul nggak? Betul apa betul? Ya karena gimana Pak Fikri, gimana saya nggak nagih dengan paksa, dia nggak mau bayar gitu ya. Yang selanjutnya yang ditagih lebih galak. Iya apa ya? Tuh kan? Bismillah, tapi terkadang dok nggak bisa mau nagih, jadi sekarang pakai jurus ikhlas. Nah, tunggu sebentar. Ya. Jadi terkadang nggak bisa nagih, jadi pakai jurus ikhlas. Ya, jadi ini persoalannya. Ya, ini persoalannya. Yang pertama ya, konfliknya tuh pertama yang nagih, kita nagih dengan maksa ya. Kita nagih dengan paksaan. Yang kedua, yang ditagih lebih galak ya. Yang punya uang siapa gitu kan? Yang punya uang siapa, yang galak siapa gitu. Kemudian yang ditagih mengulur waktu. Ya, yang ditagih mengulur waktu. Yang selanjutnya kemudian merusak terumbu karang. Ya, kita sebagai orang yang punya uang gitu kan, kita sebagai orang yang punya uang menagih dengan cara memaksa, sedangkan yang ditagih pun lebih galak dan mengulur waktu gitu. Sehingga putus silaturahim, ya. Sehingga putus silaturahim. Kan kemarin kita udah bahas ya. Jadi menarik piutang ini adalah salah satu jurus di ilmu magnet rezeki ya. Jurusnya ya ini yang sesuai judulnya, jurus menarik piutang gitu. Nah, jurus menarik piutang itu berada setelah kalau Anda di channel Telegram ya, kalau Anda melihat di channel Telegram, judulnya itu setelah pembahasan terumbu karang. Jadi terumbu karang kemudian menarik piutang ya. Karena ketika Anda ini disclaimer dulu ya. Jadi saran saya untuk orang-orang yang saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan selamat datang kepada yang barusan saja bergabung ya. Saya ucapkan selamat datang kepada yang baru saja bergabung di grup kajian online Magnet Rezeki Sulam Papua. Selamat datang dan selamat belajar dengan ilmu-ilmu magnet rezeki ya. Nah, jadi bagi yang barusan saja datang, yang barusan saja hadir ya, yang barusan saja bergabung di sini, silakan ikuti tonton siaran ulang sebelumnya ya. Ini kita udah pekan ke-11. Udah pekan ke-11 berarti praktis hampir 3 minggu ya, 3 bulan ya. Hampir 3 bulan ya. Kita sudah melaksanakan kajian ini hampir 3 bulan. Jadi silahkan Anda dengarkan dari siaran ulang dari kajian pertama, 2, 3, 4 sampai ke 10 ya. Nah, untuk kajian ini, untuk bicara tentang ini, hutang piutang ya, untuk bahasanya, untuk memahami jurus pada malam hari ini, sebenarnya lebih baik adalah Anda sudah tahu tentang ilmu merawat terumbu karang. Karena di sini ada tulisannya nih ya. Di sini kan ada tulisannya nih, merusak terumbu karang. Nah, terumbu karang itu apa? Terumbu karang adalah ya manusia, hati manusia yang lainnya gitu ya. Jadi sangat lebih baik ketika Anda sudah paham tentang ilmu merawat terumbu karang baru ikut di kajian pada malam hari ini. Jadi mohon izin ya, karena sebelumnya kan udah banyak banget orang yang ikut di kajian ini, jadi ya sudahlah, saya pikir sudah banyak gitu kan. Ya udah saya kasih ilmu yang sifatnya tuh lebih di atasnya lagi gitu. Bagi yang belum tahu tentang ilmu merawat terumbu karang, ya nanti silahkan dengarkan juga ya, simak juga, tonton juga tentang merawat terumbu karang di pekan ke-9 ya, di pekan ke-9. Oke? Nah, sekarang kita lanjut aja. Silakan ya, silakan bagi yang belum tahu tentang ilmu terumbu karang tapi mau tetap lanjut pada malam hari ini, silahkan, tapi minta tolong untuk setelah ini Anda dengarkan ya. Setelah ini Anda dengarkan tentang merawat terumbu karang ya. Tentang merawat terumbu karang di pekan ke-9 supaya pemahaman Anda tuh nyampe gitu. Karena ketika Anda tidak tahu tentang ilmu merawat terumbu karang, maka ilmu pada malam hari ini tuh akan banyak persepsi gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Maka Bapak Ibu, ini ada konflik ya, ada konflik yang begitu banyak ya, ada konflik yang begitu banyak yang terjadi ketika ada
hutang piutang, ya, ada persoalan hutang piutang, menagih dengan memaksa, yang ditagih lebih galak daripada yang menagih, yang ditagih mengulur waktu, merusak terumbu karang, sama putus silaturahim. Sedangkan di kajian terumbu karang yang sebelumnya, ya, ketika putus silaturahim, maka rezeki kita nggak ada. Nah, inilah Bapak Ibu yang sangat disayangkan, ya. Inilah yang sangat disayangkan ketika Anda memiliki piutang, tapi Anda tidak bisa mendapatkan manfaat, ya. Ketika Anda memiliki piutang, tapi Anda tidak bisa menambah manfaat dari piutang Anda, ya, tidak bisa mengambil manfaat dari piutang Anda. Padahal piutang-piutang Anda itu menyimpan begitu banyak manfaat, Bapak Ibu, ya, begitu besar manfaat yang terkandung dalam piutang Anda. Kalau memaknainya dengan benar gitu. Tapi kalau misalkan memaknainya tidak benar, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari piutang itu. Nah, maka Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan kepada Anda untuk bisa untuk bisa memanfaatkan manfaat ini, mendapatkan manfaat dari piutang Anda, ya. Ya, nah selanjutnya menggosipi orang yang punya hutang gitu, ya. Jangan ngasih pinjam sama dia. Saya aja belum dibayar sama dia. Dia mah taunya minjem doang, nggak tahu ngembaliin. Taunya make doang, nggak mau kembaliin. Dah, jangan pinjemin dia. Akhirnya kita malah menggosipi orang yang punya hutang, ya. Maka Bapak Ibu, ya, ini ada sabda Rasulullah. Bentar. Oh, maaf ya. Ini Anda fokus dulu ke yang bagian atas, ya, bagian di sini, ya. Semua konflik ini menghilangkan kemuliaan Anda dari meminjamkan piutang, ya. Semua konflik tadi, ya, kita lihat, ya, konfliknya apa, ya. Nah, ini tadi konfliknya, ya, ini semua konfliknya menagih dengan memaksa, yang ditagih lebih galak daripada Anda, yang ditagih lebih galak daripada yang menagih, yang ditagih mengulur waktu, merusak terumbu karang, putus silaturahim, menggosipi orang yang punya hutang. Semua konflik ini itu akan hilang, Bapak Ibu, ya. Semua konflik ini akan hilang, ya. Semua konflik ini akan menghilangkan kemuliaan Anda dari meminjamkan piutang, ya. Karena sabda Nabi, ya, lihat di sini, ya, sabda Nabi, orang yang memberikan pinjaman itu lebih mulia daripada orang yang bersedekah. Pakai jurus kickback, doakan yang piutang. Yes, jelas, yes, betul banget, ya. Ya, jadi sabda Nabi, orang yang memberikan pinjaman itu lebih mulia daripada orang yang bersedekah. Ketika Anda memiliki pinjaman, ya, ketika Anda memberikan pinjaman kepada seseorang, itu bahkan lebih mulia daripada sedekah, ya. Derajatnya lebih tinggi daripada sedekah, gitu. Kenapa? Karena ketika Anda bersedekah, maka putus hubungan, ya. Ketika Anda bersedekah, maka putus hubungan. Putus hubungan maksudnya gimana? Ya sudah. Ketika ada orang yang membutuhkan uang, kemudian Anda bersedekah, ya. Setelah Anda bersedekah, ya sudah. Kita sama orang yang kita sedekahkan itu putus hubungan, sudah tidak ada lagi proses timbal balik. Tapi ketika kita meminjamkan sesuatu, maka masih ada timbal balik, masih ada hubungan, belum putus hubungan di situ, ya. Belum putus hubungan di situ, masih ada timbal balik, yaitu apa? Tanggung jawab, ya. Kita tanggung jawabnya adalah menjaga hati untuk tidak merusak terumbu karang kita, untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak memutus silaturahim. Dia yang kita kasih pinjaman, tanggung jawabnya adalah memberikan, ya, mengembalikan uangnya kepada kita. Maka ada timbal balik di sini, sehingga memberikan pinjaman lebih mulia daripada orang yang bersedekah. Ketika Anda sudahlah punya piutang, Anda tuh mulia sebenarnya. Makanya di awal saya bilang kepada Anda, selamat kepada Anda yang memiliki piutang. Artinya Anda mulia, gitu. Nah, tapi kemuliaan itu akan hilang, Bapak Ibu. Hilang, lenyap, kayak itu akan hilang dengan semua konflik-konflik yang ada. Maka, ya, meminjamkan uang berarti meminjamkan uang itu menghindari Anda dari perasaan sombong. Nah, itu, ya. Ketika misalkan begini, ya, ada orang yang datang kepada saya, Pak Fikri, minjem uang dong, saya butuh sekian gitu kan. Terus saya berada posisi yang punya, gitu. Saya berada pada posisi yang punya uang, sedangkan orang di depan saya pada posisi yang nggak punya uang. Sehingga ketika nggak usah minjem, ya, nih saya sedekahin aja, gitu. Ini khawatir ada rasa sombong, ada rasa bangga diri, gitu kan. Khawatir ada sombong dan bangga diri. Tapi tentu saja dinilai dari hatinya juga, ya. Nanti akan saya jelaskan, ya, ketika Anda bersedekah untuk menghindari, ya, Anda lebih nanti di selanjutnya, di slide selanjutnya saya akan kasih ada tindakan ketika Anda lebih baik bersedekah daripada minjemkan, ya.
lebih baik bersedekah daripada meminjamkan. Tapi ketika Anda bersedekah khawatir ada rasa sombong, khawatir ada bangga diri, maka ketika Anda meminjamkan uang, akhirnya jadi setara gitu. Ketika bersedekah, kan saya punya uang, dia nggak punya uang, berarti saya posisinya lebih tinggi. Di situ ada kecenderungan untuk kita sombong. Tapi ketika nih saya kasih uang ya, ini saya pinjamkan uang ya 5 juta ya, ini adalah hutang. Saya kasih pinjamkan, ini piutang saya. Berarti saya dan orang di depan saya itu satu level gitu, setara, sama ya. Jadi sudah tidak ada lagi rasa sombong atau bangga diri gitu. Nah, sedekah berarti membahagiakan, tapi belum tentu memuliakan Bapak Ibu ya. Sedekah berarti membahagiakan, tapi belum tentu memuliakan. Ya, karena kan ketika kita bersedekah ya langsung aja kasih gitu kan, sedekah udah kasih. Kita membahagiakan dia, tapi belum tentu memuliakan dia. Kemarin kita bahas, mendoakan adalah salah satu upaya untuk memuliakan ya kan. Ingat di kajian pekan ke-9. Di pekan ke-9 kita bicara tentang mendoakan adalah salah satu upaya untuk memuliakan. Tapi ada upaya lain untuk memuliakan orang ya. Upaya lain untuk memuliakan orang adalah memandang bahwa kita sederajat sama dia. Ya kan? Kita sederajat sama mereka. Ketika Anda kemudian sedekah, tapi kemudian Anda merasa diri Anda lebih tinggi, berarti Anda tidak memuliakan orang di depan Anda. Tidak memuliakan orang yang Anda sedekahkan. Ya kan? Kan gitu ya. Sedekah berarti membahagiakan, tapi belum tentu memuliakan. Tapi Bapak Ibu, memberikan pinjaman itu berarti membahagiakan sekaligus memuliakan. Kenapa memuliakan? Ya, di samping kita mendoakan dia, ya Allah, muliakan dan bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, naikkan kembali posisinya. Tapi selain mendoakan, kita membuat sama rata antara kita dengan dia, ya kan? Antara kita sama dia itu sama rata, gitu. Itu tadi yang saya bilang ya, supaya tidak ada rasa sombong bangga diri itu ya. Nah, dalam sebuah hadis ya, ini mungkin akan ada beberapa yang ada hadis-hadisnya Bapak Ibu ya. Dalam sebuah hadis, memberikan sedekah mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat. Sedangkan memberikan pinjaman mendapatkan pahala sebanyak 18 kali lipat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Jadi hadis ini adalah cerita ketika Rasulullah ya saat itu Isra Mi'raj ya. Saat itu Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah diajak untuk pergi ke surga. Kemudian Rasulullah melihat di salah satu pintu surga tertera tentang ini ya, memberikan sedekah pahalanya sebanyak 10 kali lipat, sedangkan memberikan pinjaman pahalanya 18 kali lipat. Kemudian Rasulullah bertanya ya kepada malaikat Jibril gitu ya. Ya Jibril, kenapa bisa bersedekah itu meminjamkan itu pahalanya lebih tinggi daripada bersedekah? Kenapa bisa meminjamkan pahalanya lebih tinggi daripada bersedekah? Kemudian Jibril menjawab ya, malaikat Jibril menjawab, ketika orang lain meminta ya, atau meminta sedekah, ada kalanya dia masih memiliki sesuatu ya. Ketika orang lain meminta sedekah, ada kalanya dia masih memiliki sesuatu. Tapi ketika orang meminta pinjaman, maka itu adalah memang betul-betul dia memiliki keperluan dan dia tidak punya gitu ya. Kurang lebih kisahnya seperti itu gitu. Secara redaksinya saya nggak hafalin betul-betul secara redaksi kalimat, tapi kira-kira kalimatnya seperti itu ya. Kira-kira kalimatnya seperti itu. Jadi ketika ada orang meminta sedekah, maka bisa jadi kadangkala dia masih memiliki sesuatu, tapi ketika dia meminta pinjaman, maka dia sudah tidak ada gitu, sehingga dia meminta pinjaman. Dia sudah tidak ada sehingga dia meminta pinjaman ya. Kemudian dalam hadis lain, barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat ya. Barang siapa melepaskan kesusahan saudaranya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika kita memiliki uang Bapak Ibu ya, ketika kita memiliki uang, kemudian ada yang datang kepada kita membutuhkan pinjaman, kemudian kita kasih pinjaman. Saat itu hakikatnya adalah kita sedang melepaskan kesusahan saudara kita ya. Melepaskan kesusahan saudara kita, sehingga Allah akan melepaskan kesusahan kita di akhirat. Nah, kemudian ketika juga ya, dan saat itu juga ketika kita memberikan pinjaman ya,
memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, ya, maka saat itu Allah akan memberikan kemudahan kita di dunia dan di akhirat, ya. Nah, ini ada yang komen nih, ya. Tapi banyak juga, banyak juga yang minjem nggak mau bayar. Ya, banyak juga yang minjam nggak mau bayar, padahal mampu, ya. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, aduh, ini malah kelihatan duluan hadisnya. Jadi ini Bapak Ibu ya, sikap dalam berpiutang ini sebentar. Kalau gitu saya bentar ya, saya edit dulu sedikit. Bentar ya. Ini masih, kemudian ini iya. Sebentar Bapak Ibu, supaya nggak kelihatan duluan. Oke, ya. Ya, nah, nggak kelihatan. Jadi, sikap dalam berpiutang gimana? Lah terus sekarang sikapnya gimana? Tadi kita udah paham ya. Tadi kita udah paham bahwa ketika Anda memiliki piutang, maka Anda memiliki kemuliaan. Maka jangan menghilangkan kemuliaan itu, jangan menurunkan derajat Anda dengan konflik-konflik yang tadi kita bahas, ya. Yang tadi kita bahas. Jangan Bapak Ibu, sayang banget ya. Ketika Anda sudah memuliakan, sudah memiliki kemuliaan itu, kemudian Anda menurunkan derajat kemuliaan Anda hanya karena mereka tidak bayar, padahal mampu, gitu ya. Kemudian Anda menagih dengan paksa, kemudian Anda pakai debt collector. Waduh Bapak Ibu, sayang banget. Sayang sekali Bapak Ibu. Maka sikap dalam berpiutang yang pertama adalah harus ikhlas dan ridho. Ketika Anda nggak ikhlas dan nggak ridho, mending Anda jangan ngasih gitu, ya. Ketika Anda tidak ikhlas dan Anda tidak ridho, mending Anda jangan ngasih pinjaman, ya. Tapi ketika Anda sudah berhasil memberikan pinjaman, maka pilihannya adalah ikhlas. Ikhlas, ya. Anda mengikhlaskan uang Anda kepada dia, dan ridho. Ridho dengan apa? Ridho dengan kemampuan dia. Ridho dengan kebutuhan dengan keadaan dia. Mau itu dia mampu atau dia tidak mampu, Anda harus ridho gitu. Ini memang gak mudah ya. Ini memang gak mudah ya. Saya pun beberapa kali pernah gitu. Saya pun pernah beberapa kali gak ridho, tapi saya ingat lagi jurus ini gitu. Saya ingat lagi jurus ini. Ridho gitu. Jadi ketika saya sudah memberikan, maka saya ikhlas. Tapi setelah ikhlas harus diikuti dengan perasaan ridho. Ridho itu adalah menerima apapun yang terjadi di depan Anda, ya. Itu kan tadi tuh ada yang bilang tuh, tapi seringkali mereka pun sanggup bayar, tapi mereka nggak mau bayar. Maka di situ harus ada perasaan ridho, ya. Jadi tidak cukup ikhlas saja ketika memberi, tapi Anda pun harus ridho. Dan ridho itu, ikhlas dan ridho ini harus dijaga Bapak Ibu, ya. Ikhlas dan ridho ini harus dijaga sampai uang Anda kembali, gitu. Sampai uang Anda kembali. Pak Fikri, tapi nggak kembali, ya udah, tetap ikhlas dan ridho. Terus sampai kapan? Ya sampai dia sanggup membayar. Lah kalau dia nggak sanggup membayar, tetap ikhlas dan ridho, selesai. Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang nggak? Ya, memang nggak gampang, memang tidak gampang. Ya tapi memang ini sikap yang harus Anda perjuangkan supaya Anda tidak kehilangan kemuliaan Anda. Ketika sudah itu kan tadi kita udah bahas ya, ada dalilnya ya. Orang yang meminjamkan adalah lebih mulia, kemudian barang siapa yang melepaskan kesusahan, Allah akan lepas kesusahannya di akhirat. Bagaimana siapa yang memudahkan urusannya manusia di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Yang harus Anda pentingkan, kita kembali dulu deh ke yang ini ya. Ke sini ya. Kita kembali dulu ke hadis ini. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Lebih penting mana? Urusan Anda atau urusan dia? Gitu. Coba ya, kita tanya dalam hati kita. Lebih penting mana? Urusan hidup Anda atau urusan hidup mereka? Gitu. Ketika yang Anda pentingkan adalah ya, ketika ini dalam dalam hal apa ya? Kita kan udah bahas ya, kita udah bahas di pekan ketiga tentang bahwa kita ini udah nggak penting, orang lain lebih penting gitu. Kita nggak penting, orang lain lebih penting. Maka ketika kita memberikan pinjaman kepada mereka, ya ingat ya, rahasia keajaiban terjadi ketika kita sudah tidak penting, orang lain lebih penting. Ketika kita memberikan pinjaman, maka hadirkan perasaan itu,
Ya, ketika kita memberikan pinjaman, hadirkan perasaan itu. Pun ketika sekarang kita ingat pinjaman kita gitu. Mungkin dulu kita tidak ada perasaan itu. Ini pasrah judulnya. Kalau pasrah tuh gimana ya? Pasrah tuh kayak ada perasaan gimana ya? Ya pokoknya gini lah. Bisa jadi dulu ya di masa lalu Anda tidak ada perasaan bahwa orang lain lebih penting daripada Anda. Ya, orang lain lebih penting daripada Anda. Mungkin dulu tidak ada perasaan itu. Dulu mungkin perasaan Anda adalah Anda sedang punya dan mereka tidak punya, karena saya bisa membantu, kenapa saya nggak kasih? Mungkin alasan Anda seperti itu. Tapi sekarang, kita berbicara tentang sekarang. Sekarang, saya udah tidak penting, orang lain lebih penting. Ya kan? Oke ya? Sampai sini clear ya? Sampai sini clear ya? Hadirkan saat ini, hadirkan perasaan saya sudah tidak penting, orang lain yang lebih penting. Tapi ketika berbicara tentang hadis ini, maka ini berbicara tentang urusan kita di dunia dan di akhirat. Ya, ketika berbicara tentang hadis ini berbicara tentang urusan kita di dunia dan di akhirat. Urusan dia dengan Allah itu urusannya dia dengan Allah, gitu. Perkara dia dengan Allah itu urusannya, tapi perkara hidup kita ini adalah urusan kita, gitu. Paham maksudnya ya? Ya, perkara hidup kita ini adalah urusan kita. Perkara hidup dia itu adalah urusan dia, perkara hidup kita ini adalah urusan kita. Dan ketika urusan kita mau dibantu sama Allah, maka kuncinya adalah ini, memudahkan urusan orang lain, gitu ya. Paham ya? Oke, paham ya? Sekarang kita kembali ke yang sini ya. Ikhlas dan ridho ya. Ikhlas dan ridho itu yang pertama tuh, sikap dalam berpiutang. Yang kedua ya, ketika memiliki piutang, bersikaplah yang pertama si ikhlas dan ridho ya. Yang kedua adalah secara sunnahnya ditulis jumlah piutangnya ya. Nah ini supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kedepannya, ya kan? Siapa tahu nanti ketika tidak dicatat, kemudian Anda merasa bahwa Anda punya piutang 1 juta, kemudian dia merasa bahwa dia cuma punya hutang 500.000. Ini banyak terjadi, ya. Ini banyak terjadi. Maka sebelum konflik itu datang kepada Anda catat dulu ya. Secara sunnahnya ini tertulis dalam surat Al-Baqarah dan menjadi ayat terpanjang dalam surat Al-Baqarah ya. Jadi menjadi surat terpanjang di Al-Baqarah untuk menulis semua jumlah piutang kita ya. Jangan sampai kayak gini. Kemarin saya lihat meme ya. Lihat meme-nya gini ya. Tips G2 supaya orang mengembalikan pinjamannya. Ya, kamu harus bilang bahwa pinjaman kamu itu lebih daripada yang seharusnya. Contoh, pinjaman kamu memberikan pinjaman piutang kamu cuma 1 juta. Kemudian kamu bilang 5 juta. Mana utang kamu punya utang 5 juta kepada saya. Terus orang yang punya hutang, apaan 5 juta? Orang cuma punya 1 juta. Orang cuma 1 juta kok. Ya udah. Oh iya 1 juta. Ya udah, cuma 1 juta kan mana sini? Jangan sampai gitu juga ya Bapak Ibu ya. Tetap harus ditulis. Itu yang kedua. Yang ketiga, piutang tidak boleh dikenakan biaya tambahan atau denda. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Ini penting. Banyak yang kemudian ya mungkin sekarang ketika banyak orang yang sudah paham tentang riba ya, ketika edukasi tentang riba itu sudah adekuat, sudah bagus dan lain-lain. Nah ini mulai banyak orang-orang yang sudah tidak lagi mengenakan biaya tambahan atau denda ketika orang-orang tidak membayar ya. Tapi ya, ada beberapa orang yang justru malah menjadikan hutang piutang jadi bisnis gitu kan. Hutang piutang jadi bisnis sehingga ya terjadi riba di mana-mana ya. Jadi piutang tidak boleh dikenakan biaya tambahan atau denda. Ketika Anda tambahkan, bayar dong. Kalau misalkan bulan depan kamu nggak bayar, saya naikin loh ya. Saya naikin, kamu harus jadi bayarnya sekian. Oh itu berarti udah riba ya. Nah, kemudian yang keempat, memberikan kelonggaran syaratnya, ya, memberikan kelonggaran syarat dan bahkan membebaskan hutangnya. Ini yang nggak mudah, ya. Mungkin yang pertama gampang, mungkin nggak gampang, tapi ya bisa lah. Nomor 2 itu teknis, ya. Nomor kedua itu teknis, gampang itu mah kalau teknis tinggal tulis saja. Nomor ketiga, saya udah paham bahwa itu riba, saya akan saya pastikan tidak akan menambahkan biaya tambahan. Nah, yang keempat.
memberikan kelonggaran syarat dan bahkan membebaskan hutangnya. Dalam sebuah dalil ya, dalam sebuah ayat Al-Baqarah 280, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, berilah tangguh. Tangguh itu artinya batas waktu yang diperpanjang ya, batas waktunya diperpanjang sampai dia berkelapangan. Dan nah, ini yang nggak mudah nih, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutangnya dibebaskan. Ya, menyedekahkan itu artinya sebagian atau semua hutangnya dibebaskan. Itu lebih baik jika kamu mengetahui. Maksudnya begini, misalkan saya punya piutang 50 juta ya. Misalkan saya punya piutang 50 juta. Maka pilihannya dua. Memberikan waktu tambahan ya, jatuh temponya misalkan jatuh temponya adalah bulan ini gitu kan. Maka Anda kasih waktu tambahan ya. Anda kasih waktu tambahan atau yang lebih tidak mudahnya lagi adalah menyedekahkan sebagian atau semuanya. Artinya ya udah dibebasin aja ya, dianggap lunas seluruhnya atau sebagian. Tapi ya tidak mudah gitu Bapak Ibu ya, tidak mudah, tapi itu lebih baik jika kamu mengetahui ya, lebih baik jika kamu mengetahui ya. Jadi memang apa Bapak Ibu ya, kemuliaan itu memang nggak mudah untuk didapatkan Bapak Ibu. Kemuliaan di sisi Allah itu tidak mudah karena balasannya surga. Ya, balasannya surga, balasannya akhirat, balasannya kemudahan, balasannya adalah kemudahan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Ya, jadi memang perkara dengan hal ini itu memang nggak mudah karena hadiahnya besar. Ya, kalau misalkan nggak mudah Bapak Ibu, kalau misalkan mudah, mungkin hadiahnya nggak besar. Ya, mungkin hadiahnya nggak besar, mungkin cuma kipas angin, mungkin cuma piring cantik gitu. Kalau mudah, tapi ini tidak mudah. Karena tidak mudah, balasannya besar gitu. Jadi Anda tinggal memilih Bapak Ibu ya. Kita bebaskan dari mereka dari amanahnya. Haruskah kita sampaikan yang berkesan? Nah, ya, ini ada pertanyaan Bu Jul ya. Kita bebaskan mereka dari amanahnya. Haruskah kita sampaikan ke yang bersangkutan karena itu lebih baik? Itu lebih tidak mudah karena tidak nyaman, bahkan malah nggak disapa. Karena ini lebih tidak mudah karena tidak nyaman, bahkan malah nggak disapa. Ya nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Intinya adalah ini sikap yang mesti Anda pahami dan ambil ya. Ini adalah sikap yang mesti Anda pahami dan Anda ambil ketika Anda memiliki piutang ya. Maka Bapak Ibu ya, sebelum memberikan piutang ini nih ya, sebelum memberikan piutang, satu, teliti dulu orangnya terlebih dahulu. Maksudnya gimana Pak Fikri? Ya teliti dulu, ini orang memang punya sangkutan banyak atau enggak. Jangan sampai ternyata memang udah di blacklist sama orang-orang. Ya kan? Jangan sampai malah udah di blacklist sama orang-orang gitu kan. Maksudnya bukan artinya Anda malah menjadi tidak memuliakan dia, tapi nomor satu ini adalah upaya untuk menjaga diri Anda, menjaga hati Anda gitu, menjaga hati Anda, ya. Jadi ketika Anda sudah tahu, misalkan ya, ketika Anda sudah tahu memang dia sudah banyak sangkutan dengan orang lain. Nih, saya beberapa kali pernah ada beberapa kali ya, saya punya teman kemudian katakanlah ini si A ya, si A mau minjem uang sama si B. Ya, si A mau pinjam uang kepada si B. Kemudian si B nanya sama saya, Pak Fikri, itu dia punya sangkutan uang gak sih? Maksudnya gimana? Iya, dia minjem uang sama saya. Dia pengen minjem uang sama saya, tapi saya pengen tahu dulu nih, dia punya sangkutan gak dengan orang lain? Maksudnya perkara dengan uang, dia amanah gak? Perkara dengan uang, dia tuh mau berusaha untuk amanah gak gitu kan? Kalau dia tidak berusaha untuk amanah, saya nggak kasih pinjam. Tapi kalau misalkan dia it's okay, tidak ada persoalan tentang itu, maka saya kasih pinjam gitu. Nah itu ya, ketika Anda sudah tahu, maka Anda bisa menjaga hati Anda. Bukan artinya Anda tidak mau menyelesaikan, melepaskan kesusahan manusia di dunia, tidak juga. Tapi ini berbicara tentang diri dulu nih, gitu kan. Ketika Anda sudah sanggup memanage hati Anda, misalkan Anda udah tahu, oh ya memang orang di depan saya ini suka ngulur-ngulur waktu. Oh, emang di depan saya ini orangnya nggak amanah. Kemudian Anda kasih pinjam, ya kan? Ketika Anda sudah tahu orang di depan Anda tidak amanah, kemudian Anda kasih pinjam,
maka Anda harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Anda lapang dada menerima apapun yang terjadi pada dia. Ridho, itu tadi sikap yang pertama, sikap ikhlas dan ridho. Tapi ketika Anda sudah tahu di depan Anda itu nggak bisa amanah gitu, tidak bisa amanah, kemudian Anda ngasih, kemudian ternyata Anda juga nggak bisa ngejaga hati Anda sendiri. Nah, ini yang jadi persoalan gitu. Ini yang timbul konflik gitu. Maka teliti dulu orangnya terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua nih yang nggak mudah nih. Uang yang udah keluar hakikatnya bukan lagi milik kita. Uang yang udah keluar hakikatnya bukan lagi milik kita. Ketika Anda sudah memberikan pinjaman ke orang lain, berarti itu bukan uang Anda. Ya, berarti uang itu bukan uang Anda. Allah sudah mengizinkan, ya, atas izin Allah, uang Anda berpindah dari Anda ke mereka. Gitu. Allah sudah mengizinkan karena Anda memutuskan, ya kan? Anda memutuskan, Allah mengizinkan uang Anda berpindah kepada orang lain, artinya uang itu bukan lagi uang Anda dan Anda siap untuk tidak usah lagi menagihnya. Nggak mudah ya, tapi memang apa ya? Ya balasannya kemuliaan. Balasannya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang nggak mudah. Ya, karena hadiahnya besar gitu. Kalau mudah, ya hadiahnya mah kecil. Ya, kalau mudah hadiahnya kipas angin, AC, TV 14 inch. Maka Bapak Ibu ya. Nah ini ya, orang yang memberikan pinjaman lebih mulia daripada bersedekah. Ini kesimpulan. Ya memang pembahasan kita pada malam hari ini nggak terlalu panjang ya, tapi dalam. Nggak panjang tapi dalam ya. Jadi orang yang memberikan pinjaman itu lebih mulia daripada bersedekah. Ketika Anda sanggup memberikan pinjaman, maka Anda lebih mulia ketimbang Anda bersedekah. Oh iya, tapi gini Bapak Ibu ya, kita kembali dulu yang ke sini. Oh maaf, kita kembali dulu yang ke sini ya. Yang pertama nih ya, teliti orangnya terlebih dahulu ya. Ketika Anda bisa meminjamkan, maka Anda lebih mulia daripada Anda bersedekah. Tapi kalau Anda tidak bisa menjaga hati Anda gitu, kalau hati Anda tidak bisa dijaga untuk tetap ikhlas dan ridho, maka lebih baik bersedekah daripada meminjamkan. Ya, jadi ketika Anda sanggup menjaga hati Anda, ya, mungkin ketika gini, nomor satu nih, Anda teliti orangnya terlebih dahulu. Oke, orang ini tidak ada sangkutan terhadap uang. Kita nggak tahu gitu kan. Saya nggak tahu orang ini bagaimana sangkutannya terhadap uang. Ketika berhadapan dengan uang, dia amanah atau tidak. Kan gitu ya. Banyak orang yang bilang, ketika kamu pengen lihat orang itu amanah atau tidak, kasih dia pinjaman. Maka kamu akan tahu dia amanah atau tidak orangnya. Ya. Nah, tapi ketika Anda tidak tahu dia amanah atau tidak, kemudian Anda memberikan, maka Anda harus siap memanage hati. Nomor satu, sikapnya adalah ikhlas dan ridho. Tapi, ya, kalau sebelum Anda mengasih uang nih saya mau ngasih uang nih, tapi ketika saya ngasih uang, saya bisa nggak ikhlas dan ridho gitu? Saya bisa nggak ikhlas dan ridho? Kalau Anda tidak bisa ikhlas dan ridho, lebih baik sedekah saja. At least, minimal Anda tetap dapat 10 kali lipatnya itu. Ya, minimal Anda dapatkan 10 kali lipatnya. Jadi ada 3 opsi nih. Ada 3 opsi nih ya. Ada 3 opsi ya. Nih kita lanjut dulu ke sini nih ya. Orang yang memberikan pinjaman lebih mulia daripada sedekah. Jadi ada 3 opsi. Opsi yang pertama, ketika ada orang yang datang kepada Anda untuk meminta pinjaman. Opsi yang pertama, Anda adalah lebih mulia ketika Anda memberikan pinjaman. Maka kasih. Setelah Anda teliti orangnya terlebih dahulu, yaitu ya. Kedua, Anda memahami bahwa uang yang keluar bukan lagi milik Anda. Ini sikap yang pertama. Sikap yang pertama, Anda berikan pinjaman dan Anda mendapatkan kemuliaan 18 kali lipat. Sikap yang kedua, ketika ada orang yang datang untuk meminta pinjaman kepada Anda, tapi Anda lihat hati Anda, oh kayaknya saya nggak sanggup ikhlas nih, kayaknya saya nggak sanggup ridho gitu kan. Mungkin terkait dengan bilangan juga gitu kan. Mungkin kalau misalkan 500.000 Anda bisa ikhlas dan ridho gitu. Perkara orangnya bagaimana itu terserah, tapi ketika bilangannya kecil, mungkin Anda bisa ikhlas dan ridho. Tapi ketika bilangannya besar, mungkin katakanlah 5 juta, 10 juta, 15 juta. Lihat hati Anda bisa ikhlas atau bisa ikhlas dan ridho atau tidak. Kalau ternyata tidak bisa ikhlas dan ridho, maka pilihan kedua adalah sedekah. Dan Anda mendapatkan pahala 10 kali. Ya, kalau
Kalau meminjamkan 18 kali, kalau bersedekah 10 kali. Atau pilihan yang ketiga, Anda nggak ngasih sama sekali. Pilihan yang ketiga, Anda tidak memberikan sama sekali, tapi tidak ada kemuliaan, ya tidak ada kebaikan, 0 gitu, ya 0. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan yang Anda dapatkan. Nah, perkara uang kembali atau tidak itu urusan mereka dengan Allah, ya. Perkara uang kembali atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Perkara urusan kita dengan Allah adalah jaga terumbu karang, ya. Sekali lagi, perkara uang kembali atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Tapi urusan kita dengan Allah adalah jaga terumbu karang. Maka, ya, selamat kepada Anda yang memiliki piutang. Anda adalah orang yang mulia karena Anda memiliki pahala 18 kali lipat. Tapi jauhi konflik-konflik yang ada, ya. Jauhi konflik-konflik yang ada. Anda kasih tenggat waktu atau sekalian diikhlaskan saja gitu. Kalau sudah ikhlas berarti Anda sudah nggak nuntut lagi. Dalam artian ya udah lunas lah gitu. Anda sudah menganggap bahwa itu sudah lunas gitu. Ya. Tapi ya kalau misalkan ke depannya Anda tidak bisa berlaku seperti itu, lebih baik itu tadi ya. Kalau Anda tidak bisa menjadi orang yang pertama meminjamkan, minimal Anda menjadi orang yang kedua, bersedekah saja. Ketika ada yang datang, Pak Fikri, saya butuh uang 5 juta, aduh saya juga nggak punya uang segitu. Ya, kalaupun saya punya uang, saya nggak bisa jaga hati saya misalkan. Ini saya kasih kamu Saya kasih kamu 500.000 aja ya. Saya nggak punya uang 5 juta, tapi saya kasih uang 500.000 aja. Udah ini mah aku ngebantu kamu, nggak usah ada kembalian gitu, nggak usah ada kembali. Ini bukan hutang, tapi aku ngebantu kamu. Nah itu tadi ya, di awal kita udah bahas bahwa ketika kita sedekah bisa jadi kita tidak memuliakan, tapi kembali terhadap hati kita. Ya, ketika kita masuk ke pilihan nomor 2, ya, maka kita harus memuliakan dia. Ya, pilihan kedua adalah mensedekahkan, bukan memberikan pinjaman. Ya, maka kita muliakan dia. Saya tidak penting, orang lain yang lebih penting. Gitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya. Cuma itu saja ya. Cuma itu saja yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Memang singkat ya. Memang singkat tapi mau panjang-panjang kalau misalkan nggak bisa dipraktekkan ya percuma juga Bapak Ibu ya. Jadi semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya lebih dekat. Ya silakan ya. Kalau misalnya mau lebih dekat dengan saya, ini kontak saya. Maka Bapak Ibu ya, ada banyak sekali keajaiban yang akan terjadi kepada Anda. Akan banyak sekali keajaiban yang terjadi kepada Anda ketika Anda fokusnya adalah membantu orang lain. Jadi fokusnya udah bantu aja orang lain. Anda nggak penting, orang lain yang lebih penting ya. Anda tidak penting, orang lain yang lebih penting. Maka fokusnya adalah membantu. Fokus adalah membantu orang lain dan insya Allah Anda akan dapatkan. Mungkin perkara dia, Pak Fikri dia kok nggak bayar-bayar ya. Perkara dengan dia bayar atau enggak gitu ya. Perkara dia bayar atau enggak itu urusan dia lah gitu kan. Bisa jadi ketika piutang Anda tidak terbayar, berarti ada perisai yang belum Anda lepas gitu ya. Ketika ada piutang yang belum terbayar, bisa jadi ada perisai yang belum Anda lepas. Kalaupun ada perisai yang Anda sudah lepas, ya perisainya Anda sudah lepas gitu kan. Perisainya Anda sudah lepas, tapi kemudian piutangnya juga nggak datang-datang nih. Yaitu akan didatangkan oleh Allah dari berbagai cara ya. Ada banyak cara Allah untuk memberikan Anda rezeki ya, bukan cuma dari orang itu saja, tapi ada banyak sekali sumber yang Allah bisa berikan kepada Anda. Maka ya saya alhamdulillah sih udah beberapa gitu ya. Saya punya beberapa piutang yang saya ikhlaskan gitu. Memang belum kembali, sampai sekarang belum kembali gitu, tapi keberkahannya berlimpah Bapak Ibu ya. Keberkahannya berlimpah ya. Ketika saya punya piutang dan saya ikhlaskan, ya saya udah bilang, udah kalau memang kamu nggak bisa bayar, saya bilang gitu, ketika kalau misalnya kamu udah nggak bisa bayar, ya sudah, saya ikhlaskan ini buat kamu gitu. Dan memang saya nggak dapat uang dari situ gitu, tapi setelah itu keberkahan saya tuh berlimpah ruah datang kepada saya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, dari arah yang tidak disangka-sangka, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang lagi, sampai wow kok bisa begini gitu, wow kok bisa begini. Nah itulah kemuliaan yang Anda dapatkan, itulah balasan dari Allah ketika Anda mendapatkan kemuliaan, ketika Anda melepaskan satu urusan, melepaskan
ketidakmudahan dari orang lain, maka Allah akan membantu Anda dengan begitu banyak caranya Allah. Caranya Allah ada banyak. Caranya Allah tak terhingga, caranya Allah tak terduga. Ketika Anda mau mendapatkan rezeki tak terduga, maka lakukanlah sesuatu sikap yang Anda belum pernah menduga sebelumnya. Ketika Anda bisa mengikhlaskan semua piutang-piutang Anda kepada orang lain. Mungkin tidak semua, mungkin hanya sebagian, tapi Anda bisa memudahkan mereka dalam hal mereka mengembalikan pinjaman kepada Anda. Oke Bapak Ibu ya, sekarang kita yuk silahkan ya, kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, kita diskusi ya. Kita diskusi. Sebelumnya supaya semangat, kita tepuk tangan dulu ya. Anda semua luar biasa, dan selamat sekali lagi kepada Anda yang sudah memiliki piutang ya. Oke, silakan kalau misalnya Anda punya pertanyaan ya, singkat, padat, prakteknya berlipat-lipat. Alhamdulillah. Siap Pak Solihen ya. Singkat, padat ya. Singkat, dahsyat, prakteknya berlipat-lipat. Oke. Terima kasih Pak Solihen, Masya Allah ya, ini beliau ini Ketua Korwil Lampung ya. Lampung. Oke Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, yuk kita diskusi ya. Kalau misalkan saya bisa jawab, ya saya jawab. Tapi kalau misalkan nggak bisa, mohon maaf. Karena jujur saja Bapak Ibu, ini memang ilmu nggak mudah ya. Singkat, padat, berisi ya. Alhamdulillah. Coba saya naik dulu ke atas nih, kayaknya tadi ada yang bertanya tuh. Nah ini nah, Dok, kalau mau membebaskan piutang, apakah orang yang bersangkutan wajib tahu? Ya, itu pilihan Anda. Ya, itu pilihan Anda. Bisa ngasih tahu, bisa enggak, ya. Bisa ngasih tahu, bisa enggak, ya. Tapi apa ya? Kalau saya sih lebih baik dikasih tahu. Lebih baik dikasih tahu. Dengan harapan Anda jaga terumbu karang. Seringkali begini, saya mau udah ikhlaskan Pak Fikri, tapi saya nggak mau lagi berhubungan sama dia. Takutnya dia minjem lagi. Nah, di situ persoalannya ya. Di situ persoalannya, ketika kita memutus hubungan itu ya, maka hilang ya. Maka terumbu karang kita sudah rusak. Yang terpenting Anda jaga adalah terumbu karang sebenarnya ya. Jadi materi ini adalah perpanjang pendalaman dari merawat terumbu karang, karena salah satu yang sering merusakkan terumbu karang adalah piutang gitu. Yang sering merusakkan terumbu karang adalah piutang. Maka materi ini adalah pendalaman dari merawat terumbu karang ya. Jadi ketika Anda ingin membebaskan, lebih baik sih ngomong aja gitu. Lebih baik ngomong aja udah, daripada kamu juga menghindar sama saya juga ada perasaan gak enak sama kamu, lebih baik saya lunaskan saja gitu. Bismillah, halal gitu. Jadi dia juga nggak menerka-nerka Bapak Ibu ya, dia juga nggak menerka-nerka. Itu kalau dari saya ya. Nah ini tadi nih Bu Jul ya, kita bebaskan mereka dari amanahnya, haruskah kita sampaikan ke yang bersangkutan ya? Lebih baik sampaikan ya, lebih baik sampaikan. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.